Oke, kali ini kita akan belajar tentang bentuk HOMO dan LUMO dari molekul air di sini. Jadi di sini adalah molekul air. Dari molekul air ini kita akan melihat densitas elektron ketika dalam keadaan ground state dan ketika dia terkena sinar UV. Jadi air ini menyerapnya di daerah UV di bawah 200 UV vakum. Berarti kalau kita lihat spektra UV-nya untuk air, ini adalah spektra UV-nya. Ada 5 puncak utama. Yang paling atas ini adalah 169, kemudian ini 134, di sini sekitar 128, di sini 106, kemudian ini mungkin bukan 106, ini yang 91 ya, ini 106, kemudian ini 127 dan 134 sepertinya di sini bergabung. Kalau kita perkecil peaknya mungkin dia akan muncul sendiri. Enggak juga, jadi hanya 4 puncak utama berarti di sini. 106-nya tidak, ini mungkin 134 yang tidak muncul ya. 134 ini terlalu kecil sehingga tidak muncul. Yang lebih dominan adalah di 127-nya, 127, jadi 134 mungkin bisa kita abaikan. Dari 4 puncak ini 169, kemudian 127, 106 dan 91, 92 ini kita akan lihat yang misalnya yang paling tinggi dulu 169 itu berasal dari transisi mana. Jadi di 169 ini berasal dari transisi HOMO-nya adalah nomor 5, LUMO-nya adalah nomor 6. Jadi ini nomor 5 transisi elektron, ini nomor 5, ini adalah keadaan HOMO-nya, keadaan ground state-nya untuk air. Jadi di sini tadi ada hidrogen, yang air di tengah, oksigennya di tengah itu ada 2 hidrogen. Ini adalah densitas elektron, keadaan ground state dari air. Tadi di 169 tadi dari HOMO, keadaan HOMO ini menuju keadaan LUMO ini. Ini adalah LUMO-nya. Keadaan excited state-nya, keadaan tereksitasinya semacam ini densitas elektronnya untuk air. Ini adalah puncak di 169 tadi. 169 ini. Oke, 134 tidak terlalu muncul, 134. Jadi di keadaan kedua, keadaan ketiganya di 127 ini ada 2 transisi yang muncul, tapi yang paling besar adalah dari 4 ke 6. Dari 4 ke 6, 127 ini transisi dari keadaan HOMO 4. Ini keadaan HOMO-nya untuk air, keadaan ground state untuk air. Di 127 tadi menuju keadaan excited state-nya ini. Excited state-nya ini, keadaan tereksitasinya seperti ini. Jadi hampir ini hanya HOMO-nya saja yang berbeda. LUMO-nya sama dengan transisi yang pertama tadi, 169 tadi untuk 127. Oke. Kemudian untuk puncak selanjutnya ada di 127, 126, 106 ya. Di 106. Di 106 itu muncul dari transisi, ada 2 transisi juga, tapi yang utama dari 4 ke 7. 4 ke 7 kita lihat nomor 4 ini keadaan ground state-nya. Keadaan ground state-nya dari nomor 4 ini ke 7. Ini LUMO-nya. Jadi keadaan LUMO-nya, keadaan tereksitasinya seperti ini, bentuk antibondingnya ketika dia di 106 tadi, di 106, puncak di 106,
akibat transisi dari 4 ini ground state-nya menuju tereksitasi di nomor 7 ini. Ini keadaan eksitasinya, keadaan excited state-nya. Di puncak yang terakhir, di puncak 91,5 ini, di 91,5 ini tadi 91,5 ini berasal dari ada 2 transisi juga, tapi yang besar adalah dari 3 ke 6. Dari 3 ke 6 ini adalah keadaan ground state-nya, keadaan 3 untuk 91 tadi. Ini keadaan ground state-nya, bonding elektronnya semacam ini, densitasnya. Kemudian ke nomor 6, ke nomor 6 dari 3 ke 6. Jadi ini ground state-nya saja yang berbeda, tapi excited state-nya bersama dengan yang puncak 1 dan 2 tadi. Ini keadaan tereksitasinya. Jadi kalau dari transisi yang umum kita pelajari, biasanya kita hanya membahas dari sigma ke sigma antibonding, P ke P antibonding maupun N ke antibonding, maka kita sebenarnya bisa melihat dari sini juga. Tadi keadaan humunya misalnya ini, maka densitas elektron ini sebenarnya lebih banyak berasal dari oksigennya itu. Jadi ada kemungkinan transisinya dari N, elektron tidak berikatan di oksigennya, menuju sigma antibonding, karena tidak ada ikatan rangkapnya, tidak ada P-nya, dan ini terjadi di daerah UV vakum, jadi di daerah UV yang lambdanya cukup kecil, di bawah 200, jadi UV vakum di sini, bahkan ini ada di bawah 100. Maka bisa jadi ini adalah transisi dari N ke sigma antibondingnya. Itu mungkin untuk memberi gambaran umum tentang keadaan HOMO dan LUMO dari molekul air yang sederhana. Mungkin kita akan mencoba melihat spektra IR, vibrasi IR, vibrasi gugus fungsi ya, maupun spektra IR maupun UV-nya untuk senyawa yang agak sedikit. Mungkin kita ambil contohnya asam astat nanti untuk kita pelajari. Terima kasih.